dan juga langkah setelah kita itu tidak lulus seleksi administrasi itu bagaimana. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang telah melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi PPK dalam jabatan angkatan tahun 2022 untuk tahap 2, tentunya saat ini sedang menantikan ya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi PPK tahap 2 tahun 2022. Nah, sobat-sobatnya, dalam pengumuman hasil seleksi administrasi untuk PPK tahap 2 tahun 2022 nanti pada saat pengumuman tentunya akan ada yang kita itu dinyatakan lulus seleksi administrasi ya, dan kita harus melakukan segala sesuatu yang harus segera kita lakukan pada akun SIM PKB kita dalam rangka persiapan seleksi akademik, dan juga ada kemungkinan teman-teman ini tidak lulus ya, tidak lulus seleksi administrasi. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang yang pertama, yaitu jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi, di mana merupakan suatu waktu di mana kita bisa melihat pengumuman kita ya, apakah kita ini lolos ataukah tidak. Kemudian untuk yang kedua ini adalah terkait tentang 3 cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahap 2 itu bagaimana. Kemudian langkah setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi itu kira-kira apa, dan juga langkah setelah kita itu tidak lulus seleksi administrasi itu bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama yaitu jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi PPK tahap 2 tahun 2022. Nah sobat semuanya, tentunya teman-teman ini sudah mencatat ya, berdasarkan dari pengumuman Kemdikbud yang terbaru terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi PPK tahap 2 tahun 2022. Nah di sini untuk jadwal dari pelaksanaan seleksi administrasi ini adalah seperti ini teman-teman. Nah ini jadi kita cermati terkait tentang jadwal ini ya, yang mana untuk pengumuman pendaftaran itu sudah dilakukan kemarin pada tanggal 12 April 2022. Kemudian untuk pendaftaran dan pengiriman berkas inilah tanggal 15 sampai tanggal 19 April. Meskipun demikian, saya melihat banyak sekali teman-teman itu banyak ya yang ketika di waktu-waktu ini tanggal 15 sampai 19 ini banyak yang tidak melakukan pendaftaran teman-teman. Tentunya itu sangat disayangkan sekali ya. Sehingga setelah kita terlewat waktu untuk pendaftaran dan pengiriman berkas, ini kita tidak bisa melanjutkan untuk pendaftaran kita. Nah, selanjutnya untuk waktu perbaikan berkas bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, jika ditolak perbaikan, ini adalah nanti waktunya ini sampai tanggal 25 April teman-teman. Kemudian verifal petugas ini adalah sampai tanggal 27 April. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran ini adalah tanggal 29 April 2022. Nah ini adalah jadwal yang kita nantikan ya, untuk memberikan kabar gembira bagi kita apakah kita lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Selanjutnya untuk berikutnya ada 3 cara teman-teman, ada 3 cara untuk kita mengecek atau melihat pengumuman hasil seleksi administrasi PPK tahap 2. Nah cara yang pertama ini adalah kita bisa login ke akun SIM PKB kita. Cara yang pertama di sini teman-teman bisa masuk melalui ppk.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Berikutnya setelah sampai sini kalian bisa langsung saja klik di sini ya, yaitu login SIM PKB, kita klik. Kemudian kita diminta memasukkan surel dan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Kemudian untuk cara yang berikutnya ini teman-teman bisa cek melalui SIM PKB ya. Nah di sini kalian bisa ketikkan saja, yaitu gtkbelajar.kemdikbud.co.id. Nah ini gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah di sini pada bagian PPK dalam jabatan teman-teman bisa klik masuk. Kemudian teman-teman masukkan surel dan passwordnya, kemudian teman-teman klik masuk. Kemudian teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Nah ini jika teman-teman masuk dalam kategori ketika login ke akun SIM PPK teman-teman, mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu atas nama teman-teman, kemudian bidang studinya apa,
ini ada tulisan Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi. Berarti teman-teman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi ya. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman jika sudah lulus seleksi administrasi, teman-teman sudah masuk dalam kategori aman dan berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang mana untuk tahap berikutnya, setelah kita lulus seleksi administrasi, ini kita adalah mengikuti seleksi akademik teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman nanti untuk cara mengeceknya itu adalah seperti itu. Nah berikutnya setelah kita berhasil melakukan pengecekan ya, pengumuman hasil seleksi administrasi pada akun SIM PKB kita masing-masing. Nah berikutnya tentunya teman-teman nanti ada yang lulus ya, ada yang lulus seleksi administrasi PPK tahap 2. Nah berikutnya teman-teman yang dinyatakan lulus ini ada langkah-langkah yang harus segera dilakukan ya teman-teman, untuk nanti bisa ikut tahapan berikutnya yaitu seleksi akademik. Nah teman-teman ketika sudah login dan mendapatkan tampilan bahwa teman-teman sudah lulus, maka di sini ini adalah contoh dari kemarin yang tahap 1 ya teman-teman. Nah di sini setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya ini adalah nanti mengikuti seleksi akademik. Nah persyaratan untuk ikut seleksi akademik, maka di sini teman-teman melakukan update ya, yaitu pastikan melakukan pemutakhiran nomor WA. Nah teman-teman melakukan pemutakhiran nomor WA atau nomor WhatsApp pada akun SIM PKB masing-masing, kemudian update pas foto dan juga menautkan akun belajar.id bagi yang belum ya. Ini adalah pada profil SIM PKB. Untuk tutorialnya ini sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya ya, sudah sering sekali saya berikan, ada sekitar 4 video ya terkait tentang pemutakhiran nomor WA, kemudian update pas foto, kemudian menautkan akun belajar.id teman-teman. Nah seperti ini, jadi teman-teman setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi segera melakukan hal tersebut ya. Nah kemudian jika sudah dilakukan teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu teman-teman bisa masuk ke tahap berikutnya ya. Misalkan atas nama kita, bidang studi kita ini apa. Nah di sini ada tulisan Anda merupakan calon peserta seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2022. Nanti teman-teman adalah masuk dalam tahap 2 ya. Kemudian informasi jadwal seleksi akademik tercantum pada kartu peserta ujian. Nah, bisa dicetak mulai tanggal nanti akan ditentukan untuk tahap 2. Namun di sini belum muncul tampilan untuk cetak kartu. Berikutnya masih ada surat edaran resmi. Kita bisa klik di sini. Nah, berikutnya kalau misalkan sudah tiba waktunya mencetak kartu peserta ujian, maka tampilannya berubah seperti itu, teman. Nah, ini. Jadi di sini ada tampilan seperti ini. Nanti pada bagian bawah ini ada unduh kartu ujian. Nah, kita unduh kartu ujian nanti yang akan kita gunakan untuk mengikuti seleksi akademik, teman-teman. Nah, berikutnya langkah setelah tidak lulus seleksi administrasi PPK tahap 2 itu kira-kira apa? Nah, jadi setelah teman-teman mungkin saja nanti dinyatakan tidak lulus ya seleksi administrasi, ini ada langkah yang teman-teman bisa lakukan sehingga nanti masih bisa untuk ikut PPG ya, terjaring PPG nantinya. Yaitu, nah misalkan seperti ini. Inilah contoh bagi teman-teman yang tidak lulus ya seleksi administrasi PPG tahap 2, maka akan ada tampilan seperti ini. Anda dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tahun 2022. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan ya, berdasarkan surat edaran nomor sekian, teman-teman. Nah, berikutnya langkah setelah kita tidak lulus seperti itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah kita memperbaiki penyebab tidak lulus kita itu apa. Kemudian nanti kita jadikan modal dari perbaikan itu untuk mendaftar kembali pada PPG di tahun berikutnya, teman-teman. Misalkan saja seperti ini ya, misalkan teman-teman penyebabnya nggak lulus ini adalah teman-teman lupa tidak klik ajukan berkas. Ini otomatis teman-teman nanti tidak akan lulus ya seleksi administrasinya karena dianggap tidak melakukan pendaftaran sampai tuntas ya, sehingga berkas kita ini tidak terbaca oleh sistem LPMP sebagai tim verifikator kita, teman-teman. Kemudian nanti jika kita telat nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Waktu pengajuan profil ini adalah telah berakhir ya, kita sudah melewati tanggal. Kemudian jika kita itu ajuan datanya ditolak permanen, otomatis kita juga nggak akan lulus ya. Nah ini teman-teman, berikutnya kita perbaiki penyebabnya apa. Ini adalah misalkan saja prodi nggak sesuai. Nah nanti tahun depan ini kita upayakan sudah sesuai ya untuk prodinya, dan juga syarat-syarat berkas ini harus sudah sesuai dengan yang diminta.
Demikianlah informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk teman-teman. Saya doakan teman-teman nanti lolos semua ya untuk PPG di tahun ini. Demikian informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.